こから先はお前に任せたぞ。風を捕まえる異邦人。 Oke, minggu depan seharusnya sudah masuk Luna 5. Dan yap, seperti yang teman-teman tahu, kita bakalan dapat sekitar 2 quest nantinya, yakni quest Varka yang sepertinya akan kembali pakai format tradisional story quest, dan quest event penyambutan Varka serta tim ekspedisi yang juga sepertinya akan pakai format quest event tradisional. Ya, dengan bahan yang cukup terbatas, saya putuskan untuk membuat analisa trailer kali ini dengan menyesuaikan ketersediaan saja. Dan kali ini akan saya bagi jadi 2 sesi. Yang pertama adalah perihal event dan yang kedua adalah quest Varka. Jadi langsung saja kita bahas analisa trailer Luna 5. 世界は謎だらけだね。Nah, quest event dari Luna 5 nanti sepertinya akan ambil plot utama untuk event in-game. Karena selain nama event sesuai dengan nama patch, yaitu Homeward He Who Caused the Wind, salah satu cerita yang dihadirkan juga adalah reka ulang daripada kejadian di Archon Quest Mondstadt Prologue. Dengan kata lain, sesuai juga dengan judul Song of Welkin Moon Luna 5, yakni Variation. Ya, sesuai dengan penafsiran kata variation juga dalam musik, yaitu sebuah teknik di mana materi dalam musik akan diulang dalam bentuk yang diubah. Nah, quest event ini sendiri akan terjadi setelah quest Varka, terutama berdasarkan timeline waktu, dan juga eventnya sendiri memang dipersiapkan untuk pasukan ekspedisi, yang kebetulan akan pulang pada event tersebut. Nah, tempo hari ada yang berpendapat bahwa event kali ini adalah Windbloom, tapi setelah saya telusuri, tidak ada sebuah intrik yang mengarah ke sana. Yang dirayakan murni adalah kepulangan tim ekspedisi, bahkan dekorasi kotanya pun tidak ada yang berubah. Nah, akan tetapi ada beberapa panorama yang berubah, seperti misalnya anomali Liben, kemudian burung Fins air, gubuk Fatui di tengah kota, hingga patung Kli yang menggantikan patung Barbatos. Nah, tentu kita semua tahu pelakunya adalah Alice, tapi mekanismenya seperti apa dan alasannya kenapa, itulah yang perlu kita dalami. Nah, satu hal yang bisa saya pastikan adalah yang kita masuki itu besar kemungkinan merupakan Mondstadt alternatif yang memungkinkan terjadinya reka ulang peristiwa di sana. Nah, saya pribadi mendapat sebuah petunjuk melalui preview event kemarin bahwa nama tempat atau alatnya adalah Bubble World. Nah, dugaan saya Bubble World ini berhubungan dengan Varka. Alasannya bisa 2. Pertama, hadiah Hexen Circle kepada Varka, apalagi ekspedisinya sukses besar. Atau alasan kedua, Varka kelewat susah untuk memaknai peristiwa lewat deskriptif, sehingga mau tidak mau harus divisualkan, dan itu pun melibatkan orang-orang yang ada, termasuk Vissel, Mona, Traveler, dan yang lainnya. Nah, anomali-anomali yang muncul pada Bubble World sebenarnya sudah sesuai dengan prinsip kerja Alice, menyelesaikan satu masalah, tapi menambah masalah lain. Ya, ambil contoh kasus Echo yang ada di Liyue, atau penyesuaian masalah mesin Tatarasuna. Nah, tetapi yang uniknya adalah Bubble World milik Alice memiliki prinsip kerja yang selaras juga dengan Irminsul dan Teyvat. Bahwa ketika ada yang hilang dari logik yang hadir, maka akan ada peran yang diisi di sana. Dan jadilah Vissel anggota Fatui dan Liben menggantikan Catherine. Nah, tetapi kasus Liben ini cukup unik. Karena dengan hadirnya dia di sana, di Bubble World milik Alice, maka apakah ini semacam konfirmasi kecil bahwa ternyata Liben punya koneksi dengan Alice. Nah, paling itu aja sih untuk Bubble World ya, karena emang singkat aja saya rasa, sehingga kita langsung masuk pada quest Varka yang kebetulan poinnya jauh lebih banyak. Oke, quest Varka ini sebenarnya cukup tricky ya teman-teman, karena dia ikut pada 2 sajian utama di patch depan, yaitu quest dirinya dan quest event yang kita bahas di subbab sebelumnya. Sehingga saya pikir untuk dibahas frame per frame itu kurang efektif. Jadi kita langsung bahas saja soal questnya secara total, nanti poin pendukungnya berdasarkan frame yang ada. Nah, sepenangkap saya,
Quest Varka ini setidaknya akan memiliki dua latar tempat, yaitu Northcry dan juga Mondstadt. Varka menurut saya di quest pribadinya tidak akan pulang ke Mondstadt. Dia benar-benar ada urusan tertentu sehingga akan tetap diam di Northcry dengan beberapa kesatria, yang nantinya mereka akan bekerja sama dengan para Lightkeeper. Nah, dugaan saya yang akan ke Mondstadt nantinya adalah Lohen, karena setidaknya dari scene yang tampil pada trailer, Lohen nampaknya berada di sekitaran Wolfendum, yang kemudian juga didukung oleh dialognya yang membicarakan soal serigala tua, serta pada special program dia berada pada Thousand Wind Temple. Kemudian untuk Traveler bersama Paimon sepertinya juga akan ke Mondstadt, hanya saja mereka berdua akan mobile atau bolak-balik Mondstadt Northcry, mengingat pada trailer, Andrius sepertinya menitipkan sesuatu pada Traveler untuk kemudian diserahkan kepada Knight of Boreas masa kini, yakni Varka. Nah, mungkin sedikit penjelasan soal Knight of Boreas. Jadi dikatakan pada special program bahwa Kyobi adalah sebuah jembatan untuk manusia dengan serigala. Nah, sayangnya memang belum ada penjelasan lebih kenapa dan untuk apa jembatan tersebut. Fakta yang juga cukup menarik adalah sepertinya Kyobi justru jauh lebih tua daripada KOF. Ya, jadi pada weapon terbaru milik Varka disebutkan bahwa Ravenwood, Kyobi pada era Vanessa sudah lebih dulu memegang gelar tersebut sebelum menjadi kesatria dan wakil Vanessa pada masanya. Sehingga Kyobi seharusnya tidak mutlak harus bagian dari KOF, walaupun bisa jadi ada klausul berbeda setelah KOF terbentuk, terutama setelah pembentukan The Four Winds yang diinisiasi oleh Barbatos. Nah, berbicara soal Kyobi, maka mungkin pembicaraan tidak akan terlepas dari calon protagonis dan puncak konflik yang ada di quest Varka, yaitu Roland. Nah, secara tersurat memang belum ada konfirmasi bahwa Roland pasti merupakan Kyobi pada era 500 tahun yang lalu. Tapi berdasarkan quest Wolf's Calling, kemudian Fate yang mengajak bicara seorang Kyobi, dan secara naratif cocok dengan cerita Roland, maka besar kemungkinan Roland juga merupakan Kyobi. Nah, gini teman-teman, perihal Roland dan Boreas Fragment pada quest Varka ada peluang merupakan dua hal yang berbeda. Setidaknya dari apa yang ditampilkan pada trailer maupun special program. Keduanya seakan seperti topik yang terpisah. Soal Boreas Fragment, keberadaannya sudah bisa dikonfirmasi, setidaknya dari dialog Flints dan Boreas yang ada di Mondstadt. Pada trailer pun nampak bahwa ada Boreas yang matanya merah, yang mana sepertinya Boreas ini akan hadir pada quest Varka. Berbeda dengan hidden quest khusus milik Varka, yang juga melawan Shadow of Boreas, tetapi warna matanya tetap berwarna biru. Nah, peran Boreas Fragment yang ada di Northcry dengan permasalahan di quest Varka sendiri, untuk saat ini saya punya satu dugaan, yaitu menghubungkan Leyline Mondstadt dan Natlan secara langsung, sehingga memungkinkan terjadinya serangan Wild Hunt di kota Mondstadt. Tapi yang memang jadi pertanyaan saat ini adalah, kenapa baru sekarang terjadinya serangan tersebut, padahal Wild Hunt sudah ada sejak 500 tahun yang lalu? Dan sepertinya jawaban dari pertanyaan ini nanti akan diisi oleh Roland. Ya, Roland sendiri sudah dikonfirmasi akan bertanggung jawab pada serangan Wild Hunt yang terorganisir setelah kepergian Rerir. Sehingga pergerakan Wild Hunt yang cukup unik sampai bisa kesasar di Mondstadt mungkin akan ada sangkut pautnya juga dengan Roland. Walaupun saya pribadi tidak terlalu yakin ya bahwa serangan tersebut memang diniatkan oleh yang bersangkutan. Kendati Roland sepertinya akan menjadi antagonis di quest Varka, entah kenapa saya berpikir bahwa Roland justru bukan sesuatu yang diincar oleh Varka. Ada satu inti yang lebih vital daripada eksistensi Roland yang menjadikan kasus ini akan menjadi puncak dari ekspedisi Varka. Poin ini saya rumuskan berdasarkan dua aspek, yaitu Varka yang mengatakan yang merepotkan adalah ini bukanlah saatnya untuk menghabisinya, serta Roland yang tahu betul bahwa Varka sedang menahan diri. Jadi sepertinya akan ada sesuatu yang ditunggu oleh Varka, dan sayangnya saat ini saya pribadi belum mendapatkan insight yang cukup untuk bisa menjawabnya. Saya pribadi ingin mengatakan Vader Volnir, namun entah kenapa terasa mustahil gitu loh. Sehingga sepertinya sama seperti trailer Luna lainnya, ada sesuatu yang benar-benar disembunyikan oleh Hoyo kali ini, dan nantinya akan terjawab pada quest Varka yang akan hadir pada Luna 5. Oke, ini poin terakhir dan sebenarnya tambahan saja mengingat belum ada kejelasan yang cukup untuk bisa diurai. Pertama, terkait Vader Volnir. Vade sendiri saya duga
akan menemui Roland, tetapi bukan pada timeline saat ini, melainkan di masa lampau. Nah, untuk penjabarannya sebenarnya ada pada video terpisah yang akan dirilis di kemudian hari. Tapi yang penting di poin ini adalah Wedge semacam berbicara dengan Roland yang membuat saya pribadi agak berpikir bahwa Wedge saat ini juga sedang mengumpulkan sejumlah variabel, entah untuk tujuan apa. Ya, memang belum pasti bahwa Roland mengamini perkataan Wedge, hanya saja ini bukan kali pertama seseorang terpengaruh oleh Federvolnir dan pada akhirnya menjalankan peran yang diberikan. Sebut saja Surtalogy yang emang sejak awal selalu manut dengan perkataannya, kemudian Clothar Alberich yang akhirnya mendorong terbentuknya Abyss Order, lalu Rerir yang akhirnya menjadi Wild Hunt di Notcry, dan sekarang adalah Roland yang juga memiliki koneksi dengan Wild Hunt. Nah, aksi Wedge ini saya tangkap sebagai aksi paralel dengan Sage Waktu yakni Istaroth, yang secara kebetulan Istaroth juga semacam mengumpulkan variabel, entah secara sengaja atau tidak, tapi tujuannya juga belum terbaca. Nah, kemudian poin tambahan lain berasal dari Venti. Sebenarnya satu-satunya hal yang cukup menarik dari Venti adalah Mondstadt sepertinya mendapatkan serangan yang cukup berat, sampai-sampai patung Barbatos yang berusia sekitaran 1000 tahun hancur di sana. Nah, belum ada kejelasan akan masuk quest mana peristiwa tersebut. Tetapi ada perbedaan kontras dengan serangan pada quest Varka. Quest Varka dan Shin Venti memang sama-sama menghadapi serangan Abyss. Hanya saja quest Varka spesifik pada Wild Hunt, sementara Shin Venti walaupun dia sempat menyebut soal Wild Hunt pada satu dialog, tapi yang ditampilkan hanya Rift Wolves. Nah, selain itu, walaupun saya pribadi juga kurang bisa memastikan, tapi dari sudut pandang saya pribadi, bulan yang hadir pada Shin Venti masih bulan palsu, yang membuka peluang bahwa Shin yang berhubungan dengan Venti nantinya justru akan masuk pada Bubble World milik Alice dari Hexen Circle. Oke, setelah rilisnya Anekdot Varka, dikonfirmasi bahwa 500 tahun yang lalu, Rostam, wakil Knight of Favonia saat itu, adalah pemegang titel Kyobi. Yang mana pada sumber yang sama diketahui pula bahwa tidak banyak ksatria yang diakui oleh Boreas sebagai Kyobi. Nah, hal ini pun menimbulkan kemungkinan lain, terutama dari percakapan Wedge yang berdialog dengan Knight of Boreas. Apakah kepada Varka? Kemudian apakah Roland bukan Knight of Boreas? Nah, saya menduga Roland itu tetaplah Knight of Boreas dan status Kyobi-nya itu unik. Karena bukannya diakui oleh Boreas yang ada di Wolfendoom, melainkan diakui oleh fragmen Boreas yang ada di Notcry. Nah, dengan begini, mungkin setidaknya untuk saat ini tidak ada miss secara lore dari quest Wolf's Calling terutama. Nah, revisi sebelumnya itu ditulis pada tanggal 18 Februari dan sekarang ada kemungkinan revisi masuk di tanggal 19. Ya, terutama melalui teaser Varka. Nah, tapi ini masih ambigu sih teman-teman. Ya, intinya gini, pada trailer Jepang terdapat sebuah anomali di sana. Di bagian Federvolnir yang mengatakan, sungguh sebuah ironi bukan? Lalu menyebutkan Knight of Boreas pada dialog tersebut. Nah, terdapat 2 orang yang ada pada dialog yang saya maksud. Khusus untuk penyebutan Knight of Boreas, alih-alih menggunakan suara Wedge, justru menggunakan suara Capitano. Ya, mungkin teman-teman bisa bandingkan suara di trailer maupun teaser Varka ketika Capitano mengatakan julukan Knight of Boreas. Hokufu no Kishi yo. Hokufu no Kishi yo. Hokufu no Kishi yo. Hokufu no Kishi yo. Dan anehnya, anomali ini tidak saya temukan pada teaser Inggris maupun teaser China, bahkan teaser berbahasa Korea. Sehingga untuk saat ini, saya meletakkannya pada taraf kesalahan teknis pada teaser Jepang, tidak lebih daripada itu. Ya, sehingga untuk sekarang, kita cukupkan analisa trailernya sampai di sini saja. Ya, jadi itu tadi teman-teman untuk analisa trailer Luna 5, dan memang tidak terlalu banyak hal yang bisa saya bahas. Ya, Luna 5 bisa dikatakan mungkin akan jadi sebuah pembuktian lah bagaimana sebuah patch di Song of Welkin Moon berjalan tanpa adanya Archon Quest. Tapi ya, kita percaya aja, semoga ada sesuatu yang disiapkan Hoyo yang menanti kita nantinya, baik dari in-game ataupun yang lain. Jadi silahkan ditambahkan saja kalau memang ternyata ada poin yang terlewat, atau kalau mau koreksi jika saya keliru juga boleh banget, selama bukan leaks atau spoiler, dipersilahkan. Kemudian saya ingin berterima kasih pada teman-teman membership, terutama para descender atas dukungannya sejauh ini. Thank you berat.
Dan buat teman-teman sekalian yang udah menonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Pur izin pamit dulu. Ada Astra.